dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan. Saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai. Untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Guru Sumangeta, Salam Pancasila. Kita kembali dalam acara Lego-Lego bersama saya Batari Oja Andini. Acara ini adalah rangkaian dari Sipakatau Gotong Royong, Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi. Sudah ada bersama kita para narasumber dari Kantor Kepala Kemenak Kota Makassar, ada Bapak Tonang Cawidu, SAG, MAG, dan juga kepada Kepala Balitbang Agama, Dr. Saprillah, MSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Baik-baik. Alhamdulillah, baik. Kurus semangat. Ya, kurus semangat. Wah, kurus semangat. Ya, jadi kegiatannya hari-hari ini apa Pak belakangan ini? Pak Tonang dulu. Oh ya, makasih, alhamdulillah. Saya pertama terima kasih saya diundang hadir di Tribun Timur ya, bersama teman-teman dari kru Sipakatau ya. Hari ini kami di Kementerian Agama jelang 17 Agustus ada kegiatan sepekan Merdeka Toleransi. Saya kira ini yang kegiatannya sudah sementara berjalan ini dimulai kemarin tanggal 13 hingga sampai tanggal 20. Jadi kegiatan ini bagian daripada kegiatan daripada menerjemahkan kebijakan Menteri Agama peningkatan moderasi beragama dan tahun toleransi tahun 2022. Kalau Pak Sapril? Iya, sama aja sebenarnya. Kalau kegiatan kita yang paling dekat ini adalah mempersiapkan upacara bendera ya, karena ini kayaknya upacara bendera fisik pertama setelah pandemi. Ya. Jadi mungkin lebih ramai lah tahun ini. Untuk sementara itu soal rutinitas kita lagi mengelola beberapa isu-isu soal moderasi beragama juga melalui podcast dan melalui media digital dan juga jurnal. Jadi kami sekarang fokus ke mengkampanyekan dan mempublikasi gagasan-gagasan tentang moderasi beragama. Wow. Kira-kira begitu. Ya, jadi hari ini narasumber kita ada Bapak Tonang dari Kemenak, juga ada Pak Saprillah dari Balitbang Agama, karena tema kita hari ini adalah menguatkan moderasi beragama untuk menyambut tahun toleransi. Oh, cocok banget. Cocok banget. Cocok dengan Pak Tonang. Iya. Cocok untuk Pak Saprilla juga. Sama. Jadi ada sebelum kita ke tema ya, kita mau persamaan perspektif tentang apa itu toleransi. Jadi sebagian besar dari kita tahu apa itu toleransi, tapi kita mau persamaan perspektif dulu. Ya, Pak Saprilla. Ya, toleransi ini menarik ya. Sebenarnya kata ini juga banyak kritik sebenarnya dalam dunia ilmu pengetahuan atau dunia akademik, tidak banyak atau bahkan ada beberapa orang menganggap
toleransi itu punya muatan negatif gitu, karena menganggap bahwa toleransi pada dasarnya platform dasarnya adalah ketidaksetujuan. Jadi karena kita sebetulnya bagian terbawah dari toleransi itu adalah tidak suka sebenarnya. Jadi kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka dia bisa turun dari toleran ini menjadi tidak suka, dan itu harus dijaga baik-baik. Tetapi kekuatan dari toleransi ini adalah pandangan yang jujur bahwa kita semua ini sebenarnya berbeda dan memiliki ketidaksamaan, dan ada potensi benturan dari ketidaksamaan itu. Karena itu dibutuhkan sikap yang menghargai, sikap yang mengayomi, dan sikap untuk saling memahami satu sama lain. Posisi toleransi ada di situ. Nah, jadi problemnya nanti adalah seberapa kuat kita menopang gagasan positif ini supaya toleransi ini tidak jatuh ke bawah dan terdegradasi menjadi intoleran. Nah, itu dulu yang penting kita samakan, bahwa jangan sampai kita juga menganggap bahwa toleransi ini sangat kuat sebagai sebuah konsep. Enggak, sebagai konsep sebetulnya dia punya muatan yang cukup agak kritis, dan karena itu butuh penguatan di mana-mana. Saya memahami kenapa kemudian di moderasi beragama toleransi itu dimasukkan menjadi salah satu dari 4 indikator dalam moderasi beragama itu. Kalau saya menjawabnya begitu, Batari. Kalau Pak Tonang? Ya, kalau kami di struktur Kementerian Agama sama dengan beliau sebenarnya. Saya sampaikan dulu bahwa Pak Saprila ini juga salah satu sebagai instruktur nasional. Wes, siap. Program moderasi beragama. Ya. Program moderasi beragama yang dicanangkan oleh Menteri Agama, dan tahun ini dicanangkan sebagai tahun toleransi. Nah, salah satu indikator daripada moderasi beragama itu toleransi. Saya kira menerjemahkan semua itu kebijakan Menteri Agama. Nah, maka kami ingin sampaikan juga bahwa khusus di Sulawesi Selatan kami sudah bentuk yang namanya Pokja Moderasi Beragama. Pokja Moderasi Beragama ini yang di tingkat Kanwil. Kebetulan kami juga sebagai ketua Pokjanya, dan ini mencerminkan semua bidang dan semua unit kerja yang ada. Kemudian ini akan diinternalisasi, terintegrasi dengan bidang atau ke tupoksi daripada masing-masing unit kerja. Terintegrasi juga dengan misalkan jabatan fungsional yang ada di Kementerian. Katakanlah mungkin guru terintegrasi dengan mata pelajaran atau yang diampu. Itu kita dorong guru sebagai jabatan fungsional di Kementerian Agama yang bisa mendorong yang namanya peningkatan moderasi beragama, baik itu dari aspek kurikulumnya, kemudian mendorong juga dia sebagai guru ada ketika dia memberikan pembelajaran di kelas, kemudian di luar kelas juga di lingkungan sekolah. Kita dorong guru sebagai penggerak moderasi beragama. Begitu juga dengan jabatan-jabatan yang lain sebagai penghulu bagi penyuluh agama. Itu yang kita dorong. Nah, saya kira semua ini tentu semua unit kerja, bahkan semua jabatan fungsional, jabatan apa yang ada di Kementerian Agama bicara soal moderasi beragama. Nah, saya kira yang merancang semua ini kan kita ikuti apa yang dilaksanakan oleh secara struktur dari Kementerian Agama Pusat, kemudian ada yang menghandle dari segi aspek pelatihan. Itu ada teman-teman dari instruktur nasional yang inisiasi, yang memberikan pelatihan dan muatan-muatan sampai ke tingkat bawah. Bahkan semua yang di internal Kementerian Agama harus ikut yang namanya terbintek, terus buat terbintek, kemudian juga sosialisasi daripada kegiatan moderasi beragama. Nah, saya kira penyelesaian ini secara internal Kementerian Agama, lalu kemudian mungkin juga nanti akan keluar, karena ke depan Kementerian Agama itu akan saya kira sudah menjadi kebijakan nasional kebijakan nasional oleh pemerintah Jokowi, bahwa moderasi beragama ini sebagai leading sektoral Kementerian Agama, kemudian nanti akan seluruh lembaga dan kementerian akan mengikut program moderasi beragama. Secara internal Kementerian Agama sudah melakukan itu, dan tahun ini dirancang sebagai tahun toleransi. Itu.
Nah, sebelum kita ke program-programnya, saya minta maaf karena saya bertahun-tahun di luar negeri Oke. dan Oke. saya baru pulang Oke. beberapa bulan yang lalu. Saya baru 3 minggu yang lalu. Oh ya, jadi kalau saya kurang mengerti apa itu tahun toleransi dan mungkin juga ada teman-teman yang selalu tinggal di Oh, Indonesia iya. tapi juga kurang mengerti apa itu tahun toleransi ini, bisa tolong dijelaskan Pak Tomang? Oke, makasih. Jadi yang pertama soal tahun toleransi. Apa yang dirumuskan sebenarnya seperti apa yang disampaikan tadi Pak Saprila, bahwa toleransi ini kita butuhkan ada kesetaraan, ada kesamaan, tidak ada lagi minoritas dan mayoritas, ya. Lalu kemudian peneguhan aspek negara harus hadir memberikan layanan kepada masyarakat publik, seluruh kaitannya daripada pemerintahan. Lalu kemudian juga itu yang kita angkat, bahwa semua ini kesetaraan dan bersamaan ini tentu punya akar sejarah. Dari aspek budaya kita bisa lihat bahwa negara kita kan punya aspek budaya yang sangat kuat, yang tergambar dalam kebinekaan. Kebinekaan kita bisa aspek suku, agama, yang bermacam-macam. Nah, itu yang kita angkat, aspek kesetaraan, ya, kebersamaan yang kita angkat. Nah, mendorong tahun ini sebagai tahun toleransi, saya kira agama sering terbawa sebagai identitas. Agama sering dibawa sebagai identitas, sehingga agama sering dibenturkan dengan negara, dibenturkan dengan aspek-aspek lain. Oleh itu, agama mestinya itu terinternalisasi dalam semua semua manusia, semua insan, semua terutama di aspek pelayanan publik terutama. Ini yang terinternalisasi dengan pengajaran ajaran-ajaran aspek keagamaan itu yang terinternalisasi dalam diri kita. Saya tambah ya. Ya, silakan. Tahun toleransi sebenarnya ini program ya. Jadi Pak Menak itu beberapa kali ngomong gini. Suatu ketika dia ke Arab Saudi dan menemukan bahwa ternyata Arab Saudi mencanangkan tahun 2019 kalau tidak salah sebagai tahun toleransi. Nah, bagi Pak Menak di Saudi itu yang terlihat jarak sosialnya tinggi kok berani mencanangkan tahun toleransi, kenapa kita enggak? Jadi tahun toleransi ini adalah semacam monumen perayaan penegasan identitas kita. Kalau di Saudi mungkin konteksnya adalah satu alat politik untuk menyatukan Saudi yang secara agama mungkin agak kental di sana spirit keagamaannya. Kalau di sini sebetulnya sebuah monumen penegasan bahwa sebetulnya kita sangat membutuhkan toleransi sebagai perspektif, di mana kita lihat beberapa tahun belakangan ini ada pandangan yang sepertinya toleransi itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan banyak sekali di antara kita mengatakan bahwa toleransi itu adalah proyek Barat untuk melemahkan Islam. Nah, saat ini Kemenak ngambil momen yang tepat saat ini untuk mengkampanyekan atau menegaskan pada publik bahwa toleransi adalah spirit kebangsaan, spirit keagamaan seperti yang disebutkan oleh Pak Tonang. Jadi tahun toleransi sebetulnya penegasan, kampanye sebenarnya bahwa kita ini hitohnya atau alamiahnya kita toleran, tapi kita seringkali meninggalkan itu lalu kemudian membangun jarak sosial lebih tinggi. Kalau riset-riset yang kita lihat, riset-riset pasca reformasi kan terlihat gejala intoleransi mulai tumbuh di Indonesia. Gejala-gejala orang-orang yang kemudian tidak ingin bergaul dengan beda identitas, penolakan rumah ibadah, kemudian banyak hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang intoleran, yang kemudian ingin ditegaskan kembali bahwa identitas asli kita adalah toleransi. Karena itu momen itu yang ingin diciptakan. Lagi pula tahun 2023 juga politik, tahun politik lah. Nah, di mana seperti yang disebutkan Pak Tonang tadi, di tahun politik itu kadang-kadang agama itu main, dan di area itu gejala intoleransi malah semakin terbuka. Jadi ini ada dua hal. Satu, menegaskan momentum bahwa kita toleran. Yang kedua, menjadi alat
filter dari awal supaya jangan menggunakan agama sebagai alat politik saja yang kemudian mengkhianati toleransi. Jadi Konteksnya di situ. lebih dari sekedar slogan. Iya, dia menyampaikan karena pada dasarnya kita toleran. Agak beda sedikit Saudi, tapi ini sebuah momentum yang ingin diciptakan oleh Kementerian Agama, ingin mengingatkan kepada kita bahwa aslinya kita itu toleran. Jadi jangan sampai kita tidak meninggalkan keaslian kita itu. Jadi ini semacam perayaan kesadaran lah. Nah, mungkin di November ada banyak. Di November nanti di Satker saya di Badan Litbang itu mungkin ada di Taman Mini, nanti kita ada pertemuan besar seluruh Kementerian Agama untuk merayakan tahun toleransi itu. Memang sih kalau pertanyaan publik seperti apa sih wujudnya? Nah, kalau di Indonesia sebenarnya toleransi itu wujudnya adalah keseharian kita. Ini monumen saja, kayak anniversary lah, orang happy lalu kemudian ketemu 25 tahun kemudian kita merayakan kebahagiaan kita gitu. Kalau di Arab Saudi mungkin menjadi fondasi awal dari apa yang mereka sebut dengan toleransi. Kalau kita merayakan aja, karena kita pada dasarnya toleran gitu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan berarti tahun ini toleran, tahun depan tidak usah toleran. Itu keliru. Itu atau tahun-tahun sebelumnya kita tidak toleran, sehingga kemudian tahun ini harus tahun toleran. Enggak. Itu adalah perayaan artifisial saja. Sama aja. Ngapain sih ada anniversary ke-25, emang ke-24 tidak keren? Yang ke-50 baru anniversary itu golden itu. Emang 49 itu tidak bahagia, harus kira-kira seperti itu. Ada titik-titik krusial yang ingin mengingatkan kepada kita tentang pentingnya apa yang ada di diri kita. Toleransi. Tahun toleransi adalah sebuah pencanangan simbolik, bukan pencanangan substantif sebenarnya, karena substansinya sudah ada. Kalau di Arab Saudi mungkin pencanangan substantif. Ini simbolik, bisa saja ini gradual, bisa hanya tahun ini, bisa setiap tahun kita rayakan, bisa juga setiap 10 tahun, tergantung kebutuhan kita terhadap tahun toleransi kayak apa. Tapi saya paham kenapa Menteri Agama mencanangkan itu, karena ada gejala sosiologis yang muncul beberapa 10 tahun ke belakang ini yang mengarahkan bangsa ini ke gejala intoleran, dan itu perlu direkatkan. Ini monumennya. Nah, gejala-gejala itu Pak, karena apa? Terutama karena proses demokratisasi yang berkembang pasca reformasi. Jadi di saat itu kan orang bebas ya, semua orang bebas bikin kelompok manapun, dan negara sebagai negara demokrasi tidak boleh melarang. Ternyata kemudian karena itu muncul sebagai sesuatu kepastian sosial, ternyata banyak kelompok yang secara ideologis berbeda ya. Misalnya ada kelompok Syiah, Ahmadiyah, kemudian ada kelompok yang lebih keras sedikit. Ini kan kalau ketemu saja, dibiarkan begitu saja, ini berantakan. Karena dua-duanya saling tidak setuju. Misalnya ada kelompok keras nih, tidak setuju Syiah. Ini kalau negara tidak, dan gejalanya sudah terlihat setiap tahun. Kelompok Syiah diserang misalnya, atau Ahmadiyah bikin kegiatan diserang. Nah kalau itu kan berarti perspektif intoleran muncul karena perubahan sosial di awal tahun 2000. Dan itu negara harus mulai melihat itu sebagai gejala yang berbahaya kalau tidak di treatment. Nah, moderasi beragama salah satu treatmentnya, salah satu alat untuk menyadarkan kita, bahwa ada perbedaan di antara kita sah-sah saja, tetapi perbedaan itu tidak boleh berubah menjadi konflik. Perbedaan itu harus menjadi kekuatan sipil bangsa Indonesia untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Karena itulah kemudian pencanangan tahun toleran ini bagian yang memorable atau monumental untuk mengingatkan saja kepada kita semua bahwa kita punya karakter alamiah namanya moderasi, yang namanya toleran. Itu kalau saya membacanya. Tentu kalau Pak Menteri yang menjawabnya tentu mungkin beda lagi. Tapi secara umum begitu. Gitu. Nah, ada pertanyaan dari masyarakat, dan saya bagian dari masyarakat. Jadi bangsa Indonesia ini kan sejak berdirinya kita sudah bineka. Jadi sebenarnya idealnya kita itu kita tuh adalah ahli dalam toleransi. Tapi ada suatu ya seperti tahun toleransi, bla 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 toleransi, bla 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 toleransi. Jadi itu seperti seolah-olah bangsa Indonesia sedang diajarkan untuk bertoleransi. Nah, itu gimana menanggapinya? Kalau saya sih sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini bukan ketika kita bicara toleransi bahwa kita sedang mencita-citakan satu. Gini dulu sebelum sampai ke situ. Toleransi itu adalah proses. Tidak boleh kita dengan bangga mengatakan bahwa dulu toleran, sekarang tidak usah, ini pasti kita toleran. Enggak. Toleransi itu adalah proses. Proses yang dia prosesual, bukan identitas. Toleransi itu sikap itu berubah. Kadang-kadang besok kita baik, kadang-kadang besok nakal. Karena itu perlu diingatkan terus.
Nah, fase kebangsaan kita mengarah yang saya sebut saja pada intoleransi, mengarah ke situ. Nah, kalau kita tidak ingatkan bahwa kita punya satu karakter kuat sama intoleransi, itu juga berbahaya. Jadi ada namanya di dalam pelatihan moderasi beragama itu ada namanya skenario thinking. Skenario thinking itu gini, kita akan melihat fenomena sosial, lalu kemudian kita membuat skenario, kalau ini dibiarkan apa yang terjadi, kalau tidak dibiarkan apa yang terjadi. Nah, sebetulnya tahun toleransi itu adalah bagian dari pembelokan atau memasukkan kembali arah bangsa Indonesia ke track yang sebenarnya. Ini kayak orang naik kapal, sudah tahu ini kan jagoan semua nih yang kapal, nahkodanya pengalaman. Tiba-tiba tanpa sadar di tengah jalan ada gelombang namanya gelombang reformasi, dan itu di dalam masyarakat kita ternyata berkelahi itu masyarakat, oleng dan sebagainya. Nahkoda kapal kita sedang mencoba menciptakan situasi di mana tetap on the track, karena pada dasarnya ketika kita berangkat kita pada baik-baik aja nih, kok tiba-tiba di tengah jalan pada tidak baik gitu. Maka kemudian negara kita membuat satu treatment politik namanya moderasi beragama supaya kapal Indonesia tetap jalan dengan baik, segala sesuatu yang terkait dengan saling perbedaan pendapat di masyarakat diselesaikan, kemudian badai itu bisa diselesaikan. Jadi ini bukan soal kita belajar, tapi ini soal mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita punya sesuatu yang kalau itu ditinggalkan justru Indonesia berbahaya, gitu. Justru di situ. Jadi memang banyak orang kayak ya mungkin Batari juga mungkin dengar ya, para ada dai-dai yang mengatakan toleransi itu produk Barat gitu. Nah, saya mengatakan tidak, karena saya punya pengalaman masa kecil tentang toleransi yang seperti ini. Saya kan hidup di kampung yang jauh ya, yang jauh dari peradaban lah istilahnya. Tidak ada listrik tahun 2000-an itu di Malangkit kampung saya. Tapi suatu ketika di kampung itu Islam semua. Suatu ketika ada guru saya matematika 2 orang suami istri itu orang Kristen. Nah, berkunjung ke rumah saya itu dihormati, bahkan ayam yang paling gemuk itu dipotong. Nah, pertanyaannya, bapak saya ini terpapar toleransi dari Barat atau dari lokalitas? Ya, itu kan penghargaan tuh. Dia orang Kristen, jelas Kristen. Dia mengakui Kristen, tidak bilang Islam. Nah, saat itu dia menghargai, bahkan menghargai tamunya yang demikian agung. Itu berangkat dari spirit si Pakatau, bahwa masyarakat orang Indonesia itu hitohnya siapapun yang datang dengan niat baik, bahkan orang ini jahat sekalipun tapi niat yang baik akan diperlakukan baik. Nah, toleransi tumbuh dalam perspektif itu. Mungkin istilahnya saja yang dari Barat, karena istilahnya kan toleransi dari Barat. Karena kita memang terbiasa ya dunia global ya, kita seringkali memang menggunakan istilah yang muncul dari Barat karena dia yang kuasai diskursus. Tetapi spiritnya saya bisa meyakinkan, karena saya sempat juga berjalan ke luar negeri, toleransi yang berkembang di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Karena kita ada platform nilai lokalnya. Kekerabatan kita itu menjadi bonding yang sangat kuat, pengikat yang sangat kuat, sehingga toleransi itu mudah sekali menemukan tempatnya di Indonesia. Kalau di luar itu mungkin kekerabatan kan mungkin saya tidak tahu kalau di Cina tempat Batari. Kalau ini kan agak Barat nih yang saya lihat. Basisnya kan individual ya. Jadi ikatan komunalnya itu nyaris tidak terlalu kuat. Sementara di Indonesia ikatan komunalnya kuat sekali gitu. Jadi saya bisa meyakinkan bahwa toleransi yang berkembang di Indonesia, meskipun namanya sama toleransi, tapi basis dasarnya beda. Nah, itu identitas kita gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tidak belajar, kita sedang mengajarkan dunia tentang toleransi. Iya. Dan saya yakin dengan itu. Saya mau ke Pak Tomo, Pak Tonang. Kalau di Makassar sendiri bagaimana daya toleransi orang-orang di Makassar, masyarakat Makassar? Ya, khusus di Makassar ini kan kayak gini. Jadi Makassar ini kan memang jadi ibu kota Sulawesi Selatan, dan masyarakatnya juga yang majemuk, dan rata-rata masyarakatnya juga kan Makassar kan urban. Jadi dari konteks masyarakatnya, lalu kemudian belum lagi pemerintahan, belum lagi konteks politik dan lain-lain, sehingga banyak yang tentu dengan kesadaran masyarakat yang panjang kayak gitu, tentu kan banyak perbedaan. Nah, dari konteks survei, ada beberapa survei yang masuk, emang masyarakat Makassar ini dijadikan sebagai alat ukur untuk wilayah, khususnya wilayah timur, untuk Sulawesi Selatan Makassar. Nah, tetapi yang kami maksud bahwa program yang dimaksud dengan moderasi beragama dan tahun toleransi ini kita tetap kami dorong sebagai suatu program yang
sangat ideal untuk saat ini untuk program moderasi beragama. Nah, untuk di Makassar seluruh ASN, Kementerian Agama dan semua pihak, bahkan kita dorong semua ormas keagamaan dan mitra-mitra kerja untuk mendorong moderasi beragama sampai pada tingkat bawah. Saya kira dengan membuat simpul-simpul dengan agenda-agenda kegiatan yang kita buat, tentu ini terukur. Tentu ini semua terukur karena memang bahkan di tingkat pendidikan sampai ke madrasah, sampai kepada kelompok-kelompok kecil pondok pesantren, TPQ dan lain-lain, ini kita dorong moderasi. Bahkan sampai kepada di level yang lebih kecil lagi, yaitu pelaksanaan nikah di rumah ataukah di kantor. Itu teman-teman penghulu mendorong yang namanya program moderasi beragama. Ketahanan keluarga itu kan bisa diukur dari ketahanan keluarga. Awal daripada ketahanan masyarakat itu kita dorong di ketahanan keluarga. Di awal mulai keluarga itu itu yang kita dorong. Teman-teman penghulu mendorong itu bagaimana membangun ketahanan keluarga, kemudian soal pemahaman keagamaan, itu yang kita dorong. Nah, kalau kita hitung berapa jumlah peristiwa ini dalam setahun, dalam konteks masyarakat kurang lebih 1000, artinya 1000 kali teman-teman penghulu melakukan sosialisasi itu dan mendorong itu. Bahkan juga dilakukan pranikah, kita sudah lakukan yang namanya bimbingan perkawinan. Itu yang kita dorong. Dari itu satu aspek saja teman-teman penghulu yang lakukan. Bahkan pasca nikah juga dilakukan pendampingan aspek ekonomi dan lain-lain, konsultasi. Itu satu aspek saja teman-teman penghulu lakukan dan teman-teman di KUA. Belum lagi dengan teman-teman penyuluh, pendampingan, pembinaan, kemudian juga belum lagi di pendidikan, di madrasah dan lain-lain. Saya kira itu yang kami berharap bahwa memang kita sudah lakukan tahapan. Sejak tahun kemarin di akhir tahun kita bintek dan lain-lain dari teman-teman para fasilitator. Kemudian tahun ini di internal Kementerian Agama, lalu kemudian tahun depan sudah. Bahkan juga ada kegiatan yang sangat menjadi program prioritas juga. Revitalisasi KUA. Fungsi KUA itu dikembalikan dengan fungsinya. Dan ini juga salah satu program juga ya, saya kira menjadi program moderasi beragama juga. Bahkan juga fungsi KUA yang selama ini orang melihat bahwa fungsi KUA itu cuma urusan nikah, administrasi nikah. Tetapi sekarang ini kita dorong kantor KUA itu sebagai pusat layanan keagamaan. Nah, sebagai pusat layanan keagamaan tentu kan mendorong semua aspek. Kita perbaikilah dari aspek sarananya, lalu kemudian sumber dayanya, programnya, layanan dan lain-lain. Kita branding KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Itu juga menjadi salah satu aspek program moderasi beragama yang kita dorong. Nah, itu. Jadi selain untuk menikah, apalagi Pak layanan? Oh, banyak. KUA ada 11 kalau nggak salah, 13 ya? Ada 10 fungsi KUA, selain menikah. Tapi yang populer menikah aja. Ya, yang populer orang tahu kan kantor KUA cuma sebagai pusat, sebagai balai nikah ya, balai nikah, sebagai tempat nikah, urusan administrasi. Nah, tapi bukan cuma di situ. Satu aspek saja tadi untuk aspek nikah saya administrasi, kemudian pranikah, pasca nikah sampai pendampingan aspek ekonomi, itu baru satu item. Belum lagi yang lain urusan zakat wakaf, kemudian urusan syariah, layanan syariah ini bisa layanan syariah bisa juga untuk arah kiblat ya, arah kiblat. Kini kan sering dijadikan perdebatan ini soal arah kiblat, baik yang di kantor, di masjid atau bahkan di rumah, akan di hotel itu kan sering kita lihat arah kiblat. Bahkan juga soal kalibrasi arah kiblat. Kemudian juga ru'yatul hilal sering. Nah, itu yang jadi layanan juga. Nah, itu teman-teman di KUA yang kita dorong untuk memberikan layanan. Belum lagi soal wakaf. Belum lagi soal zakat, ya. Zakat di Makassar ini sangat potensi, sangat luar biasa. Kantor teman-teman di KUA mendorong itu untuk pembentukan namanya UPZ. Kalau itu semua berjalan, ini kan sangat luar biasa.
mendorong di beberapa lembaga, di masjid, bahkan di lembaga-lembaga agama didorong OPZ. Belum lagi soal tanah wakaf. Sangat besar juga soal tanah wakaf. Banyak tanah wakaf yang bersengketa antara yang nazir dan yang pemberi. Nah, ini yang problem. Nah, semuanya itu harus didorong KUA. Di KUA yang dikatakan sebagai perpanjangan tangan teman-teman di kantor Kementerian Agama kota sampai di Kanwil. Ini kita maksimalkan untuk pelayanan publik di kantor KUA. Yang pasti bahwa teman-teman di kantor KUA hari ini kita dorong untuk SDM-nya untuk terutama soal pendampingan masyarakat terkait dengan pembinaan tadi itu, pembinaan keagamaan. Yang pasti selain nikah itu bisa semua selain keagamaan di kantor KUA. Banyak urusan. Urusan mulai dari urusan apa? Berarti KUA itu kantor urusan for all. Jadi mulai mau urusan keluarga ya. Udah mau nikah sampai begitu meninggal selesaikan. Bisa. Jadi urusan individu, keluarga dan masyarakat. Itu konteksnya. Saya mau bergeser dari toleransi ke agama. Ya. Jadi kebinekaan di Indonesia ini kan kompleks ya, tidak hanya agama. Tapi kenapa kok untuk tahun toleransi ini kok fokusnya menguatkan Agama. moderasi beragama? Oh iya. Ya, mungkin ke Pak Tonang dulu. Ya karena konteksnya adalah Kementerian Agama. Ya bukan Kementerian Suku ya. Kementerian Suku. Jadi bahasan kita agama. Saya kita agama, ya bukan suku. Tapi kan akan banyak kan jalan suku adat ya kan. Saya kasih gambaran kayak gini ya. Teman-teman sekarang ini lagi di mana? Lagi di Pakato, lagi sementara kemah lintas agama. Kemah lintas agama dan segmennya adalah segmen pelajar. Menarik ini karena segmen pelajar kita pakai, kita undang. Nah, di sana kita mengambil ambil 3 tema. Tema pertama soal penanaman nilai-nilai kebangsaan, karena Agustus ini kan besok sudah 17 Agustus. Lalu kemudian peserta itu menggunakan pakaian tadi, tema-tema kebangsaan, ya, tema kepahlawanan. Lalu kemudian juga ada tema keagamaan. Tema keagamaan ini ya masing-masing pemeluk agama ini menggunakan simbol-simbol keagamaannya. Lalu kemudian ada juga tema budaya. Jadi budaya Nusantara ditampilkan di situ. Ini yang menjadi satu dalam bentuk kemah toleransi, merdeka toleransi. Saya kira ini yang saya kira bukan bicara soal agama itu kan bukan cuma satu aspek. Pasti banyak aspek yang terkait. Jadi tapi kalau kita dorong dengan 3 tema tadi ini, saya kira semua moderasi beragama bisa include semua, karena salah satu penanaman nilai moderasi beragama ini kan soal budaya, soal kebangsaan ya, soal budaya, soal kebangsaan, kemudian toleransi tadi kan ya. Nah, lalu kemudian saya kira dengan tema tadi ini yang teman-teman kemas dalam bentuk kemah merdeka toleransi, saya kira memang agama ini yang sering di sana lagi sudah bercampur, sudah berinteraksi pada semua agama, pemeluk agama. Saya kira dengan sendirinya begitu sadar bahwa di situ ada kebersamaan, sadar bahwa kita semua setara sama-sama di sini. Saya melihat tadi malam ada penampilan peserta dengan pentas seni. Jadi kita ada kemas malamnya itu ada pentas seni, mereka sama-sama. Artinya apa? Dengan umur seorang pelajar bisa sama-sama, berdiri sama-sama, duduk sama-sama, tidur sama-sama. Tapi perempuan sama perempuan ya? Perempuan sama perempuan. Harus clear karena kita itu agama clear itu. ini. Clear itu. Jadi memang sudah tempatnya udah bisa. Nah, mereka setara semuanya, setara. Lalu kemudian kita cuma bisa memfasilitasi dan mengantar mereka biar ikut berdampingan. Nah, dengan sendirinya itu ada kesadaran, kita mau target kita mereka ada kesadaran bersama dalam melihat, dalam hidup bersama dan berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Dan sekarang ini kan
apa ya, pelajar itu kan milenial ya, Ya, milenial, dan akses yang namanya media sosial itu kan kuat sangat sekali. kuat sekali sehingga kita ambil segmen pelajar. Nah, sekarang juga ini kan pelajar juga itu begitu cepat di soal emosi keberagamaan itu. Kita bisa lihat tanya-tanya di luar kalau ketemu dengan pelajar, konteks bicara soal agama itu sangat sangat cepat sekali bicara, wah itu agama ini kan. Nah, segmen itulah yang kita ambil. Kemudian belum lagi pengguna media sosial, pelajar itu sangat kuat. Belum lagi saya kira hampir semua media sosial pelajar itu sangat kuat. Sehingga itu kita ambil segmen pelajar ini, sehingga hasilnya target kita mudah-mudahan pelajar ini bisa menyampaikan kepada khayal ramai publik semua bahwa kita ini semua setara, dan sana itu kan Sulawesi Selatan hadir. Dan misalnya dari madrasah, dari SMK, dari madrasah, dari SMA hadir dengan lintas agama. Ya, tadi pertanyaan Pak Tari sebenarnya menarik tuh. Ini pertanyaan umum, ngapain sih toleransi agama? Kan banyak identitas di sini kan, ada laki-laki, perempuan, suku dan sebagainya. Pertama gini, kalau di Indonesia itu, kalau perhatikan ya, konflik di Indonesia itu kalau hanya suku saja itu cepat berhenti. Kalau hanya, tapi kalau di dalam itu kemudian dikelola isu agamanya itu kencang, cepat meledak, melebar, meluas. Ya kayak konflik Ambon, konflik Poso, kalau semua hasil riset mengatakan itu sebenarnya tidak ada agama-agamanya, itu dua anak muda yang kemudian bertabrakan tapi dua identitas agamanya berbeda. Nah, agamanya diresonansi itu, diletup-letup masih besar. Kemudian yang kedua, secara politik perdebatan yang paling kencang di Indonesia ini tentang negara agama, negara Islam, negara ini itu dari awal kan. Ketika negara merdeka, artinya memang perbincangan utama dalam arus sosial kita itu agama. Itu beda kalau ke Amerika, perbincangan arus utamanya itu justru kulit hitam. Ras. Jadi mereka ras, kita agama. Sehingga kita ketika bicara toleransi, fokus utama kita itu soal agama. Kenapa? Karena yang kedua, soal kesukuan sebenarnya punya mekanisme kulturalnya. Misalnya kalau ada masyarakat antar suku misalnya berkelahi, sebenarnya mereka, kan ini kan negara dulu, daerah eks kerajaan ya, punya konflik dan resolusinya. Jadi ketika misalnya Bone dan Goa berperang, itu mereka punya jalur perdamaiannya. Jadi cara-cara perdamaian tersebut sudah ketemu. Tapi konflik agama itu nggak ketemu. Jadi negara harus hadir di situ, dan di Indonesia ini bahasa toleransi yang paling mudah dilihat, yang paling mudah untuk dibicarakan soal isunya agama. Tapi agama itu menjadi ekosistem dari suku, ekosistem dari identitas yang lain. Jadi ini satu pintu masuk aja. Untuk melihat situasi itu, yang akan kalau di tempat lain mungkin berbeda. Mungkin kalau di tempat lain mungkin ekonomi yang menjadi persoalan utamanya, sehingga konflik ekonomi justru lebih besar terjadi di negara itu. Di Amerika sekuens konfliknya itu rasis, nggak ada konflik agama di sana. Jadi jangan bicara toleransi agama di Amerika, udah selesai. Tapi toleransi suku antara kulit putih dan kulit hitam sampai sekarang ya. Kan muncul Black Lives Matter kan, gerakan BLM itu yang muncul, dan orang-orang kulit hitam masih saja merasakan penderitaan di sana. Jadi setiap negara itu punya prototipe sosialnya berbeda. Negara kita kebetulan agama yang menjadi crowded begitu. Di media sosial agama banyak diperbincangkan. Kalau gelembung, kalau ibarat kata kita orang-orang media ini melihat gelembung percakapan, ini percakapan agama paling kencang di Indonesia. Nah, yang kedua tentu karena kita Kementerian Agama, ya bicaranya agama. Coba tanya Brin itu, nggak bicara agama dia. Baik, ini terakhir harapannya untuk Indonesia ke depan itu sampai 2024 dan ke depan seterusnya. Oke. Mulai saya? Ya, Oke. Pertama, karena saya bekerja di riset ya, saya ada gejala menarik di dalam dunia sosial kita, Batari. Jadi setiap menjelang, kalau kami kan mengukur indeks KUB sejak tahun 2016, indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Setiap memasuki tahun politik biasanya turun tuh perspektif kerukunan kita. Jadi saya tidak tahu ini. Makanya tahun 2024 ini kan kita masuk satu pesta politik demokrasi pemilihan presiden. Apakah pola itu terjadi? Itu akan diuji, tahun toleransi itu akan diuji dengan riset di tahun 2023, 2024 tentang apakah misalnya tahun ini kami belum rilis karena masih dikelola datanya. Kalau sama, maksudnya tidak turun di tahun 2024 angka persepsi publik terhadap indeks KUB, berarti tahun toleransi sukses. Karena polanya itu, gejalanya sederhana, menjelang tahun politik pasti turun.
Karena agama kan masuk dalam ranah politik. Orang cenderung mengkotak-kotakan diri, saya agama yang belah NU dan Muhammadiyah sudah mulai main itu ya. Yang lain-lain identitasnya dikentalkan untuk kepentingan politik kan. Nah, biasanya mempengaruhi cara pandang publik. Nah, kalau di nanti 2024 riset kita menunjukkan sama, hasilnya 2021, 2022, 2023 dan 4 konstan, di situ tidak turun atau naik, toleransi sukses. Nah, itu untuk dalam waktu dekat. Karena itu cara mengukurnya. Karena kalau yang cara mengukur kualitatif agak susah, karena kita orang merasa kita baik-baik saja kok, ada kampanye tahun toleransi sih susah. Karena memang sulit mengukur secara kualitatif. Kalau kita kan programatik. Nah, harapan saya agama tetap menjadi spirit di Indonesia ini. Jangan sampai agama menjadi ruang perkelahian bagi kita, khususnya di area-area politik. Kalau area dakwah sebenarnya tidak ada masalah. NU dan Muhammadiyah dulu itu berkelahi juga soal kunut, tapi sekarang kan akur. Jadi pelan-pelan, kalau pendekatannya kultural, pelan-pelan itu akan menemukan kohesinya. Persatuan sosial itu bisa terjadi pelan-pelan. Dulu kalau yang hidup di tahun 60-an itu perkelahian NU dan Muhammadiyah tentang kunut itu kencang. Mungkin kayak sekarang juga, tetapi pelan-pelan karena sering berdialog, ketemu, akhirnya ada semacam pemahaman yang sejajar antara NU soal menyelamatkan kebangsaan. Nah, yang menjadi problem kalau masuk di politik, karena orang kan main pragmatis di situ. Nah, biasanya bengkalai-bengkalai pasca politik itu yang membuat dendam sosial, dan itu yang kita sedang ingin lawan melalui tahun toleransi ini. Saya kira itu. Ya, kalau Pak Tonang? Ya, saya kira apa ya, kebijakan Menteri Agama soal moderasi beragama, dan tahun ini menjadi tahun 2022 ini menjadi dicanangkan yang tahun toleransi. Tentu ini sudah punya namanya peta jalan. Peta jalan sampai 2024, dan puncaknya di 2024 sampai tahun depan. Memang ujiannya ini memang di 2023. Proses apa yang disampaikan Pak Sapril tadi, bahwa ini memang terkait dengan konteks sosial, konteks politik yang jalan. Saya kira peta jalannya sudah terbangun. Nah, saya kira program yang ada di Kementerian Agama ini yang hari ini, dan saya kira ini sudah dilakukan masif. Saya kira semua terkait. Moderasi beragama yang dijalankan ini, saya kira semua program yang kita dorong, yang didorong Menteri Agama, 7 program prioritas ini semua include muatannya dah menjadi ujungnya adalah moderasi beragama. Itu misalkan tadi revitalisasi KUA, ini juga kita dorong pelayanan publik di KUA, kemudian kemandirian pesantren, ini juga menjadi salah satu juga untuk mendorong pimpinan pondok di pesantren, keluarga besar di pesantren yang ada di bawah itu, di masyarakat itu, ini juga yang bisa mempengaruhi, yang bisa merubah ataukah bisa melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira di pesantren ini kan semua adalah pimpinan pondok, para kiai, para ustaz, dan para santri. Begitu juga di layanan publik tadi. Saya kira ketahanan keluarga harus terbangun dengan ketahanan ekonomi dan lain-lain. Itu harus dijaga dengan kerjasama dengan semua pihak. Nah, saya kira walaupun itu menjadi menjadi ujiannya tahun depan 2023 sampai 2024, ujian masuk tahapan politik dan konteks masyarakat juga sosial. Saya kira saya sangat bahwa ini akan berjalan dengan baik sampai 2024. Karena kalaupun itu dikatakan bahwa memang konteks sosial dan politik mempengaruhi, tapi kan Kementerian Agama dorong dengan semua pihak, dan juga menjadi kebijakan daripada secara nasional. Kebijakan secara nasional. Saya kira apa yang dicanangkan oleh Menteri Agama dengan semua program prioritasnya ini berjalan dengan baik. Saya kira insya Allah bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Ya. Saya juga berharap 2024 tetap aman. Amin. Itu harapan kita bersama. Ya. Terakhir, Pak Tonang dulu, ada closing statement, Pak. Oh ya, saya kira sebagai pelaksana di Kementerian Agama, program moderasi beragama, saya kira ini
moderasi beragama tidak cukup dengan Kementerian Agama, tapi tentu harus ditopang, dibantu dan semua keluarga besar Kementerian Agama dan semua pihak yang terkait, bahkan kepada ormas keagamaan sampai kepada wilayah masyarakat juga bisa membantu dengan layanan publik. Walaupun Kementerian Agama telah memberikan layanan, tetapi konten masyarakat juga belum siap, artinya belum masih seperti yang sebelumnya. Nah, itu olehnya itu kami sangat berharap pada semua pihak sebagai yang dicanangkan Menteri Agama sebagai penguatan moderasi beragama, lalu kemudian tahun ini tahun toleransi, tentu kerjasama kepada semua pihak yang kita bisa harap, terutama kepada pemerintah. Dan saya kira hari ini dengan dilaksanakannya Pekan Merdeka Toleransi, Gubernur dengan Panglima dan Pangdam, Panglima dan Kapolda sangat respon baik kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama dengan sebagai tahun toleransi. Terima kasih. Closing statement? Ya, jika moderasi beragama adalah gadget ya, HPE, maka ini adalah keluaran paling bagus untuk saat ini. Karena fiturnya lengkap ya, ada fitur kebangsaan, ada fitur toleransi, fitur anti kekerasan, dan fitur ramah terhadap lokalitas. Providernya juga ada, itu negara, Kementerian Agama, signalnya juga pas nih. Signalesannya pas menjelang pemilihan politik. Jadi moderasi beragama adalah device yang sangat kita butuhkan paling tidak 3 tahun ke depan. Demikian. Kuro semangat. Ya, luar biasa ya. Sangat menarik dialog kita hari ini. Saya ingin mengingatkan bahwa Lego-Lego akan ada setiap hari Selasa, setiap minggu. Mari saya berterima kasih kepada para narasumber sudah hadir. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kurus semangat. Jadi gini ya.